Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tekmo Channel. Malam ini kita kedatangan Redmi 3. Jadi Redmi 3 ya teman-teman. Ini sengaja saya zoom supaya file yang ada di PC atau laptop tidak buram dan cukup kelihatan ya. Jadi ini gambar HP-nya kelihatan lebih besar. So, jangan lupa kita siapin filenya. Jadi di sini kita akan fix LTE atau yang pastinya Redmi 3 ini menolak punah. Jadi dia tetap mau eksis di 4G. Walaupun teman-teman sudah mengerti dan sudah tahu bahwasannya sebentar lagi 5G pun akan segera datang. Cuman garis besarnya adalah motor lewat berisik ya. Nah, cuma di sini garis besarnya adalah yang pertama. Jadi si Redmi 3 ini adalah Redmi 3 Ido ya. Wah, ini sebelah bengkelas masih lembur raya nih. Terus yang kedua tadi Redmi 3 versi Ido, karena ada juga yang versi LAN atau LAN. Kemudian jangan lupa disiapkan file-file yang ada di depan sini. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi file-file ini harus kita install atau kita load masuk ke dalam si HP. Bagaimana memastikan si Redmi 3 ini Ido? Kita butuh alat. Si mungil masih bisa bermanfaat ya. Dongle BST. Jadi kita colok aja ke salah satu lubang PC. Tentunya sudah terinstall ya. Sudah terinstall aplikasi BST-nya. Nah, sebelum kita lanjut untuk memulai instalasinya, jadi di sini ada file Ido versi 8020, kemudian ada TWRP 3020. Terus nanti kita kalau dua ini harus di menu test point ya. Kemudian yang nanti ini yang dua di atas nih kita langsung prakteknya deh. Yang ketiga ini untuk mengelot filenya ini atau menembakkan filenya ini kita harus masuk ke menu fastboot. Nah, sementara yang fix LTE MUI 8 ini nanti setelah instalasi berhasil, kemudian install TWRP-nya yang 3020 ini. Nah, file RAR ini kita masukkan ke menu penyimpanan, tapi tidak di dalam folder ya, di dalam penyimpanan tapi di luar folder, maksudnya di luar folder-folder yang ada di dalam storage. Oke, kita coba aja proses. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini saya kecilkan dulu. Jadi kalau agak bergoyang-goyang mohon maaf ya. Ini aplikasi BST-nya. Geser biar kelihatan. Nah, untuk memastikan Ido-nya, jadi kita harus melihat versinya dulu. Jadi ini saya mundurin dikit ya biar kelihatan. Oke. Kemudian pertama kita masuk ke menu Xiaomi ya. Nih, menu Xiaomi. Klik. Oke. Kalau ini nanti force close ya kita login lagi ya. Kemudian kita ambil HP-nya. Sorry, tangan kiri. Kemudian jangan lupa backdoor dibuka karena kita akan cabut pasang baterai. Kemudian kita masuk ke menu fastboot, volume turun atau down sama power bareng.
1, 2, 3. Oke, ada getar. Nah, pastikan posisi baterai sebaiknya 50%. Antisipasi terjadi kesalahan atau kehabisan baterai di tengah jalan ya. Oke, kita akan mengecek. Nah, di sini biasanya akan terinstall ADB drivernya. Jika si lubang casnya bagus ya, kalaupun ternyata tidak terdeteksi, biasanya lubang casnya ini ada yang error, maka harus diganti dulu. Bisa diganti lubang casnya saja atau diganti papan cas. Yang jelas proses instalasi lubang cas ini harus terbaca di PC ya. Oke, kita klik scan. Oke, masih berjalan. Oh, ternyata force close. Kita login lagi. Ini saya masih pakai laptop yang Windows 7. Sementara saya ada juga notebook sih sebenarnya. Ada yang Windows 10, di rumah juga ada yang terbaru PC keluaran terbaru. Jadi masing-masing sudah dengan spesifikasinya ya. Oke, kita ulangin lagi. Ini ke Xiaomi. Kita klik scan. Oke. Nah, teman-teman lihat gak? Itu ya. Oke. Kalau diperhatikan ini tulisannya fast boot terus IDO. Berarti memang Redmi yang di depan kita ini bisa di fix LTE. Kalau dia versinya LAN atau LAN, ini tidak bisa. Oke, ketika ini sudah pasti IDO, kita cabut, maka dengan tampilan BST dongle, kita pilih Redmi 3. Kita cari dulu Redmi 3. Oh, force close lagi. Maklum lah. Hehe. Sepertinya iya lelah. Ini kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Klik lagi. Oke, kita pilih Xiaomi. Terus pilih Redmi 3. Oke, di sini sudah ada. Ini Redmi Note 3. Redmi 3 biasanya agak ke bawah dia. Nah, ini dia Redmi 3. Nah, kita masukkan file IDO 8020. Tadi saya sudah siapkan di salah satu folder. Oke, kita masukkan. Kita cari di sini Redmi 3 IDO. Nah, tadi itu dia. Redmi 3 IDO BI 4G MIUI tested. Nah, ini kita masukkan yang file image-nya. Oke. Nah, di beberapa HP dia ada yang melalui menu recovery ya. Atau kita coba nih. Jadi kita volume up tekan, terus sama power. Nah, ketika ada getaran lepas powernya, kemudian dia akan masuk ke menu yang kuning ini nih. Oke. Nah, jadi menu download. Jika menu download ini tidak berhasil, maka kita harus test point. Jadi untuk masuk ke menu IDL mode 9008. Nah, sebenarnya HP ini sudah saya load file 8020 dan TWRP-nya. Jadi anggap saja ini sudah keinstall ya. Jadi sudah keinstall dan prosesnya sama untuk TWRP. Jadi ini install, kemudian nanti dia akan rebooting, masuk ke menu. Terus setelah itu cabut baterai, pencet volume up sama power. Setelah ada getar lepas powernya, terus masuk ke menu ini lagi, pencet download,
Kemudian, nah kalau untuk TWRP berarti di sini kita ganti filenya ya. Di sini kita ganti filenya. Filenya mana nih? Oh, banyak sekali. Nah, di sini ada ido.twrp. Ambil yang folder image-nya juga, klik OK. Nah, ketika kita mau download TWRP, ketika kita klik download, di sini downloadnya nih, saya pencet ya, tik. Seketika dia mati. Nah, ini masuk ke menu IDL mode. Kita tinggal colok, kemudian kita flash. Oke. Proses install TWRP itu sama halnya dengan menginstal file 8020 ya teman-teman ya. Oke, ketika selesai, di sini ada tulisan done. Kemudian di sini reboot, masuk ke menu yang tadi. Nah, ini kita cabut baterai lagi. Kemudian kita masuk ke menu. Nah, sebelum kita menginstal Coffee S, ada tahap ketiga. Jadi tadi kita baru 2 tahap ya. Jadi tahap install file 8020 TWRP, dan sebelum kita menginstal atau mengupload ke dalam HP ini file ketiga, jadi ini kita close aja. Nah, ketika ini masuk ke menu, jangan lupa USB debuggingnya diaktifkan supaya terbaca oleh PC. Nah, maka di sini oke. Kita masukkan file fix LTE, kelihatan nggak? Nah, ini dia. File fix LTE ini kita copy. Nah, sepertinya belum kebaca ya si HP-nya. Kita coba colok ulang. Oke, cabut, pasang lagi. Nah, di sini kita lihat. Sampai tersambung ya teman-teman, supaya kita bisa memindahkan file LTE yang tadi ke dalam HP-nya tersebut. Oke, sebentar. Oke. Nah, USB debuggingnya harus aktif. Kita coba cabut, pasang lagi. Nah, di sini ada notifikasi izinkan debug USB, oke. Nah, maka terbaca ya, tangan kiri Redmi 3. Di sini kita klik aja. Penyimpanan internal diklik. Nah, yang tadi kita copy paste. Fix LTE. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya. Filenya di bawah ya. Aduh. Hehe. Bergoyang. Seakan ada gempa. Nah, ini filenya sudah ada ya teman-teman ya. Di bawah sini ya. Fix LTE sudah masuk ke dalam HP-nya. Jadi selanjutnya kita close lagi. Kemudian kita masuk ke yang ini. Oke.
file ketiga yang akan kita install. Nah, ini ya, TWRP Recovery Coffee S. Ini saya deketin. Set. Nah, TWRP Recovery by Coffee S. Ini kita klik aja. Jangan lupa dicabut dulu HP-nya. Kemudian diklik lagi. Nah, ini paling atas ada tulisan D Recovery, diklik. Nah, ketika sudah di menu ini, jangan lupa HP-nya masuk ke menu fastboot. Jadi kita cabut dulu baterainya. Kita cabut baterai, pasang lagi. Kemudian tekan tombol bawah sama power. Nah, belum berhasil. Kita coba lagi. Jadi dia sampai masuk ke menu fastboot. Nah, ketika sudah masuk ke menu fastboot, kita colok. Ada bunyi oke. Nah, di situ tulisannya access is denied. Mungkin beberapa kali tidak terbaca, tapi kita coba aja. Kita acuhkan itu, kita enter ya. Kita enter. Oke. Enter lagi. Nah, di situ fastboot akan membaca, kita enter lagi. Nah, oke. Dia sedang writing recovery tulisannya ya, teman-teman ya. Oke, finish. Ini kita enter. Oke, download boot image IMG-nya. Finish. Enter. Nah, si HP masuk ke menu TWRP dengan otomatis. Nah, dari sini sebentar, ini saya geser dulu HP-nya. Oke, ini HP-nya saya geser supaya kelihatan ya. Nah, dari sini kita cabut aja HP-nya, kabel yang ke laptopnya. Kemudian kita diminta memilih yang ini ya. Lihat sebelah sini. Kita milih bahasa. Pilih aja English. Karena bahasa Indonesia nggak ada. Kemudian kita klik sini. Nah, kita geser. Kemudian masuk ke menu install. Nah, di sini ada tulisan fix LTE ya. Nih, yang paling bawah nih. Wow, tidak kelihatan. Nah, bisa dipakai tangan kiri aja ya. Kita klik. Kemudian geser ke kanan. Oke, tidak berhasil. Nah, dia akan berjalan. Kemudian di sini ada sebelah kiri web chest, Dalvik reboot system. Ini biasanya saya reboot system aja. Kemudian ini saya geser. Kemudian di sini saya pilihannya do not install. Nah, dia akan posisinya akan merestart. Kemudian masuk ke menu. Oke. Kita tunggu aja. Mohon maaf jika videonya goyang-goyang ya teman-teman. Jadi saya harus menyesuaikan timingnya juga. Karena nih bengkelas lagi kebanyakan bubur, jadi agak berisik ketika suaranya sudah tidak cukup berisik. Dimana ada kesempatan saya langsung proses untuk memvideokan beberapa kasus. Oke, ini sudah berhasil untuk install IDO 8020, kemudian TWRP yang tadi 3020 kalau nggak salah, kemudian yang Coffee S-nya. Nah, ini tinggal kita tes dengan SIM card. Dengan SIM card mana nih? Oke. Jadi prosesnya teman-teman, ini kemana ini? SIM cardnya nih. Jadi prosesnya setelah sampai sini, teman-teman tinggal masukkan SIM card 4G-nya, kemudian tinggal dicolok. Jadi ketika dia masih terbaca H+, ditunggu saja.
Nah, nanti kalau masih haples sekitar 3-5 menit, silahkan restart HP. Bukan reset ya, tapi di restart HP-nya. Dan pastikan posisi si SIM card ada paketannya. Maka dia akan terbaca 4G-nya. Atau kita bisa cek juga di sini pengaturan SIM. Kemudian oh, ternyata SIM-nya harus nyolok ya. Oke, ternyata SIM-nya harus nyolok teman-teman. Sebentar ya, saya ambilkan trace SIM card dulu. Trace SIM card-nya tadi lupa saya siapkan. Jadi, oke, jadi kurang lebih gitulah ya. Jadi untuk ketika SIM card ini sudah masuk ke dalam HP, kita tinggal cek di situ nanti ada 3 LTE, kemudian 3G, 2G. Dan biasanya kalau dia tidak di fix LTE, proses seperti yang sudah dikerjakan oleh saya, maka dia hanya di 3G dan 2G. Oke, sekali lagi proses ini berlaku hanya Redmi 3 Ido, sementara yang lain tidak bisa. Baik, kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, demikianlah, ya mohon maaf ya kalau videonya goyang-goyang. Demikianlah proses instalasi fix LTE Redmi 3 4G yang menolak punah. Kiranya demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe, di komen yang positif, di share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.